Selamat sore, Ibu. Mari, silakan masuk. Halo, Ibu. Selamat sore. Sore. Silakan duduk. Oke. Ya, bisa gunakan bantal itu yang di belakang ya. Oke, Ibu. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Kartin. Nah, Ibu yang akan menemani kamu selama sesi konseling kita pada hari ini. Nah, terima kasih kamu sudah datang ke PLK dan Ibu sangat mengapresiasi itu. Apakah kamu sudah siap untuk kita mulai proses konselingnya? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu kita bisa mulai dengan kamu memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Vira dan saya mahasiswa semester 1 di Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya berasal dari Tangerang, Bu, dan sekarang kos saya itu dekat area kampus. Oke, salam kenal ya, Vira. Nah, apakah ini kali pertama kamu datang ke PLK? Betul, Bu. Oke. Nah, jadi kalau begitu Ibu ingin menginformasikan bahwa sesi konseling kita ini akan berlangsung selama 25 sampai 30 menit. Nah, tidak menutup kemungkinan juga akan lebih dari itu ya. Nah, apakah kamu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, kalau begitu bagaimana kabarmu hari ini, Vira? Baik, Ibu. Vira, kamu mengatakan sedang baik, tapi Ibu perhatikan kamu mengatakannya sambil murung. Apakah ada yang mengganggumu? Gimana ya, Bu? Saya nggak tahu harus kayak gimana. Tidak apa, Vira. Kamu bisa bercerita kepada Ibu. Ibu siap mendengarkan. Sebenarnya saya sekarang tuh lagi ada masalah, Bu, dan masalah ini tuh kayak benar-benar mengganggu pikiran saya. Saya nggak tahu cara ngatasinnya. Kayak saya tuh butuh butuh bantuan, tapi saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Oke, kalau seperti itu ya. Nah, Ibu ingin menegaskan bahwa kita itu sekarang berada dalam proses konseling. Nah, kamu bebas mengungkapkan apa saja yang sedang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Ibu itu siap untuk mendengarkan semuanya. Dan kamu tidak perlu khawatir, akan Ibu pastikan kerahasiaannya. Baik, Ibu. Nah, bisa kamu lanjutkan untuk bercerita, Vira? Apa ya, Bu? Saya bingung, Bu, harus mulai dari mana ceritanya. Oke, tidak apa-apa kalau kamu masih bingung. Nah, kamu bisa mulai dari ini saja. Kamu bilang kepada Ibu, apa sih alasan kamu datang ke sini? Jadi saya datang ke PLK itu karena saya kesulitan, Bu, untuk menyesuaikan diri saya dengan lingkungan kos maupun lingkungan kampus. Nah, saya ngerantau ke sini dan saya sendirian, Bu. Tidak punya teman dekat yang bisa saya ajak untuk ngobrol atau membantu saya di saat sedang kesulitan, gitu, Bu. Seperti itu ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kamu itu datang ke PLK atas keinginanmu sendiri atau? Enggak sih, Bu. Saya tuh kesini karena waktu itu kan saya telepon sama ibu saya. Kayak saya mengeluh lah tentang permasalahan yang sedang saya hadapi ini tuh hari ini. Nah, terus ibu tuh ngerekomendasiin saya untuk ke PLK. Makanya hari ini saya datang untuk bertemu ibu. Oke, lalu sudah berapa lama kamu merantau? Kalau ngerantau itu kurang lebih itu 3 bulan sih, Bu. Karena saya kan mulai menetap di Jogja itu awal bulan Agustus. Nah, sekarang kan semester 1. Jadi ya udah 3 bulan sih, Bu, saya di sini. Saya ngerasa tuh ini berat banget, Bu, bagi saya. 3 bulan ya. Betul, Nah, Bu. jadi kamu merasa kalau hal ini tuh berat ya bagi kamu? Iya, Bu. Soalnya sejak kecil itu saya nggak pernah jauh dari orang tua saya. Dan apapun kondisinya itu mereka selalu mengusahakan segalanya untuk saya, mereka selalu membantu saya. Tapi di sini saya sendirian, Bu, dan nggak punya siapa-siapa. Kondisi ini tuh bikin saya takut banget karena nggak ada yang bisa saya andalkan lagi. Jadi kamu merasa takut karena tidak ada yang bisa kamu andalkan lagi? Iya, Bu, itu yang membuat saya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kelas ataupun lingkungan kos. Saya itu setiap hari rasanya pengen pulang terus, Bu. Dan semakin hari itu suasana kelas dan kos tuh bener-bener bikin saya nggak nyaman dan nggak betah. Seperti itu ya. Lalu kalau Ibu boleh tahu nih, kamu itu kan bilang merasa kesulitan untuk beradaptasi kan? Nah, kesulitan seperti apa sih yang kamu rasakan? Kayak
kesusahan gitu Bu dalam membangun interaksi dengan teman kelas maupun teman kos. Makanya saya lebih banyak diam dan menyendiri. Soalnya kalau ngajak ngobrol saya takut Bu. Jadi kamu lebih banyak diam dan menyendiri karena kalau ngajak ngobrol kamu takut, benar begitu? Iya Bu, saya itu biasanya diem aja sambil main HP dan sering duduk di belakang biar menghindari interaksi kayak dengan teman kelas. Kadang ada sih Bu teman yang duduk di dekat saya, tapi ya nggak ngobrol juga, kayak saling cuek aja. Kalau lagi kelas saya fokus sama penjelasan dosen, tapi nggak pernah nanya juga sih Bu. Makanya saya Jadi, jadinya saya mulai merasa kesepian, kesusahan berinteraksi, dan kesulitan ketika kurang paham dengan materinya. Kalau saya lagi nggak paham sama materi yang dijelaskan tuh, saya sulit Bu buat nanya ke teman lain gitu. Sedangkan kalau di kos saya berdiam diri aja di kamar, sehingga bikin suasana kampus dan kos sama aja dan gak nyaman. Ini tuh bener-bener bikin saya rindu sama rumah dan bikin saya mau pulang terus Bu. berdiam diri. Iya Bu, jadi kalau udah di kos bakal diam aja di kamar. Paling keluar ya cuma buat cari makan atau enggak ngambil paket di depan. Saya juga takut Bu berinteraksi sama orang-orang di kos. Jadi seperti itu ya, Vira. Nah, setelah kamu bercerita mengenai permasalahan ini, Ibu akan sedikit merangkum terlebih dahulu apa yang sudah kamu ceritakan. Jadi, kamu itu datang ke PLK karena kamu itu merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, dengan juga di kos ya. Terus, kamu bercerita ini kepada ibumu dan ibumu merekomendasikan kamu untuk datang ke PLK. Nah, Betul. setelah itu kamu bercerita juga bahwa kamu sudah selama 3 bulan ini ngerantau dan kamu tidak pernah jauh dari rumah, itu yang membuat kamu merasa kesulitan untuk beradaptasi. Benar seperti itu? Benar Bu. Oke, nah setelah kamu bercerita mengenai permasalahanmu, selanjutnya kita akan memperdalam mengenai masalah-masalahmu ini. Nah, apakah kamu sudah siap? Siap Bu. Oke, sebelum kita mulai, kamu bisa duduk dengan nyaman dan memposisikan dirimu senyaman mungkin. Oke, Sebentar silakan ya, Bu. Vira. Bantalnya boleh saya taruh ke depan? Boleh. Posisikan dirimu senyaman mungkin ya. Oke Bu. Kayak gini udah nyaman. Oke, udah nyaman. Nah, oke. Jadi kita akan melakukan teknik imagery. Itu kenapa Ibu meminta kamu untuk lebih nyaman terlebih dahulu. Nah, Ibu mau memastikan lagi, posisi ini udah nyaman kan buatmu? Udah Bu. Mau tambah banteng lagi nggak? Udah Bu, cukup. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kamu untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya kamu bisa mulai menenangkan pikiran serta perasaan kamu saat ini. Kamu bisa hanya fokus dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya dengan apa yang Ibu katakan. Oke, jika sudah, Ibu akan memutarkan sebuah lagu yang mungkin bisa membantumu untuk merasa lebih rileks lagi ya. Oke, sebentar ya. Ya Bu. Oke, Vira. Rasakan alunan musiknya dan juga kamu tenangkan pikiran dan serta perasaanmu kali ini. Oke, Vira. Rasakan bahwa semua beban yang sedang kamu rasakan kali ini seketika perlahan-perlahan mulai menghilang. Oke, untuk membantumu lebih rileks, kita akan mulai teknik pernapasan. Kamu bisa mengikuti apa yang Ibu instruksikan. Oke. Vira, kamu bisa mulai untuk menarik napas melalui hidung. Tahan. Nah, sekarang kamu bisa hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kamu bisa menarik napas melalui hidung.
Oke, tahan. Oke, kamu bisa hembuskan melalui mulut. Rasakan bahwa semua beban pikiran dan perasaanmu ikut terbuang bersama dengan hembusan napas itu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kamu bisa menarik napas dalam-dalam melalui hidung. Lalu tahan. Sekarang hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, Vira, kamu bisa anggukan kepalamu jika kamu sudah merasa lebih rileks. Oke, baik. Lalu sekarang kamu silahkan bayangkan tempat yang asing dan juga terpencil. Kamu bisa membayangkan apa saja, misalnya laut, rumah, atau ruangan apa saja yang bisa kamu bayangkan. Rasakan bahwa secara perlahan kamu mulai beraktivitas di sana. Sekarang kamu bisa perhatikan setiap bagian dari tempat itu, Vira. Kamu bisa melihat siapa saja yang ada di sana dan apa saja yang mereka lakukan. Rasakan setiap nuansanya, suasananya, dan kamu ikut terbawa dengan suasana dan nuansa yang ada di sana. Kamu bisa melihat ke kiri, ke kanan, siapa saja yang ada di sana, dan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka kerjakan, dan bagaimana mereka mengekspresikannya. Sekarang, secara perlahan, di tengah-tengah tempat itu, kamu membayangkan apa yang kamu lakukan di sana dan dengan siapa kamu melakukannya. Oke, secara perlahan kamu mulai terbawa dengan nuansa dan suasana yang ada di sana. Rasakan setiap suasana dan nuansanya dan kamu mulai terbawa ke dalamnya. Oke, Vira, sekarang Ibu ingin meminta kamu untuk kembali ke tempat awal kamu datang ke sana.
secara perlahan, mari kita melakukan teknik pernapasan lagi. Kamu bisa tarik napas melalui hidung. Tahan. Lalu hembuskan secara perlahan sambil membuka mata. Oke. Kau bisa memposisikan dirimu lagi. Sebentar, Bu. Oke. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang, Vira? Lebih tenang dan ngantuk, Bu. Oke. Lalu, Ibu ingin bertanya, tempat apa? Tempat apa yang kamu bayangkan? Tadi itu saya membayangkan kayak sekolah yang indah banget, Bu. Suasana dari sekolah itu nyaman banget. Nah, sekolah ini tuh sangat asri, sejuk, dan benar-benar membuat saya nyaman dan ingin berlama-lama di sana. Oke, lalu apakah sekolah itu asing bagimu? Iya, Bu, sekolah itu tuh kayak di tengah hutan gitu. Tapi walaupun kayak gitu, saya nyaman banget, Bu, berada di sana. Nah, dari bentuk bangunannya tuh kayak sekolah-sekolah zaman dahulu yang warna catnya itu nggak terlalu mencolok dan banyak tanaman merambat di dinding bagian luar. Walaupun tengah hutan, tapi sekolah itu tuh kayak nggak gelap gitu, Bu, karena banyak lilin dan pencahayaannya itu bagus. Saya nggak pernah berada di sekolah tersebut, tapi suasananya itu benar-benar nyaman. Oke, sepertinya sekolah itu tuh sangat nyaman ya bagimu, benar begitu? Iya, Bu, benar. Saya jalan-jalan buat menikmati suasana di sana, soalnya nyaman banget, kayak sejuk gitu. Tapi pas saya masuk ke dalam sekolah itu tuh, saya ngerasa takut, Bu, soalnya ternyata di dalam sekolah itu tuh remang-remang penerangannya. Terus tempatnya juga asing banget buat saya. Di situ tuh ada banyak buku-buku dan orang-orang yang lagi belajar. Kayaknya kalau saya lihat-lihat tuh kayak perpustakaan gitu, Bu. Soalnya kan kayak sunyi gitu suasananya. Kayak perubahan suasananya itu langsung benar-benar kerasa sama saya gitu, Bu. Kayak apa ya, Bu, posisinya sama kayak saya yang ngerantau. Ini tuh kan benar-benar semuanya berubah. Oke, sepertinya suasana sekolah itu mengingatkan kamu mengenai kondisi kamu merantau sekarang ini ya? Benar begitu? Iya, Bu, benar. Saat merantau, saya benar-benar mengalami perubahan yang sangat drastis, Bu. Perubahan drastis. Kira-kira perubahan drastis apa, Vira? Apa ya, Bu? Perubahan dari segala aspek kalau Bu bisa dibilang seperti itu, kayak ekonomi, keluarga, bahkan saya sendiri pun ngerasa kalau saya sekarang ini tuh berubah. Saya sekarang kan di perantauan, jadi harus banyak nahan keinginan saya. Padahal tuh dulu waktu sama ibu dan ayah, saya tuh mau beli apa aja tuh nggak harus mikirin harganya. Tapi sekarang beli apa-apa tuh harus mikir dulu, soalnya kan saya nggak mau terlalu membebankan orang tua saya secara ekonomi. Ya, walaupun ekonomi kami bisa dibilang stabil sih, Bu, dan saya kan anak tunggal. Nah, sedari kecil tuh saya nggak pernah merantau, Bu, atau jauh dari kedua orang tua saya. Jadi, saya selalu dekat bersama dengan mereka. Mereka itu selalu menjadi tempat berlindung dan juga sumber dukungan utama saya. Walaupun sekarang kami itu selalu berkomunikasi, tetapi ada bedanya, Ibu, antara komunikasi online dan komunikasi langsung. Terus saya itu ngerasa kalau sikap saya itu jadi berubah, yang dulunya suka banyak mengikuti kegiatan, jadi sekarang itu lebih introvert. Kemudian saya juga jadi susah berinteraksi dengan orang lain. Makanya itu jadinya saya sering ingin pulang dan rindu rumah. Oke. Nah, kalau begitu, apakah tadi ketika kamu sedang melakukan imagery, kamu itu bertemu dengan orang atau siapa begitu? Sebenarnya ada, Bu.
bisa kamu ceritakan kepada ibu siapa yang kamu temui itu, apakah kamu kenal dengan dia, dan apa yang sedang dia lakukan? Jadi yang saya temui di pas imaginary itu teman sahabat saya sih, Bu. Ya lebih tepatnya mantan sahabat saya, Bu. Jadi kami dulu tuh deket banget dari masuk SMA sampai kelas 12. Tapi di pertengahan kelas 12 tuh kita udah nggak sahabatan lagi. Soalnya saya baru tahu ternyata tuh dia suka menjelek-jelekan saya di belakang saya. Dia tuh sering ngomongin saya ke teman-teman lain. Bahkan semua hal yang saya ceritakan ke dia itu ceritakan lagi ke teman-teman saya yang lain. Bahkan hal-hal yang saya rasa privasi pun dia tetap ceritain ke mereka. Sejak saya tahu waktu itu, ya saya jadi memutuskan komunikasi kita aja, Bu. Makanya sampai sekarang kita udah nggak komunikasi lagi. Oke. Kalau seperti itu, dalam imajinasimu kira-kira sahabatmu melakukan apa? Dia lagi ngobrol, Bu, sama orang yang aku juga nggak kenal. Kita cuman kontak mata, tapi nggak ada komunikasi apa-apa. Ya sama kayak sekarang, kita jadi orang yang nggak kenal, apalagi kan sekarang kejauhan ya, Bu. Dia di Tangerang dan aku di Jogja. Jadi ya kita sama-sama sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Walaupun setiap kali ngelihat postingannya, aku masih ngerasain kecewa sih, Bu, dengan apa yang dia lakukan. Oke, jauh ya dari Tangerang dan kamu di sini. Nah, sepertinya kamu itu masih merasa kecewa dengan sahabatmu. Ya, Bu, kecewa banget. Saya tuh benar-benar percaya banget, Bu, ke dia. Bahkan apapun yang kita lakuin tuh kita selalu lakuin bareng-bareng. Dia tuh sahabat sekaligus orang yang selalu saya andalkan selain dengan keluarga saya. Saya kan anak tunggal ya, Bu. Jadi kayak saya udah nganggep dia kayak udah jadi saudara saya banget. Saya nggak nyangka aja sih, Bu, kalau dia bisa ngelakuin hal itu. Makanya sekarang tuh saya takut buat deket dan percaya sama orang. Saya lebih memilih untuk diam dan menyendiri aja dibandingin berinteraksi sama orang. Walaupun hal tersebut ya bikin saya jadi kesulitan beradaptasi sih, Bu. Dan bikin saya sulit untuk berteman dengan orang lagi. Oke, jadi seperti itu ya, Vira. Nah, Vira, kamu mengatakan bahwa kamu itu merasa takut untuk berinteraksi dengan orang, sehingga kamu itu kesulitan beradaptasi. Apakah mungkin rasa takutmu ini muncul karena kamu itu sebenarnya tidak mau merasakan pengkhianatan yang sama seperti yang kamu rasakan waktu SMA dulu? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya begitu ya, Bu. Karena saya juga tuh nggak sadar, Bu, tiba-tiba perasaan takut itu muncul lagi. Bener sih, Bu, saya memang nggak mau lagi merasakan pengkhianatan yang sama. Siapa sih, Bu, yang mau dikhianati? Dan mungkin itu membuat saya takut untuk berinteraksi dengan orang lain lagi. Oke, iya Ibu paham ya, nggak ada orang yang mau untuk dikhianati. Nah, Vira, kamu tadi sempat mengatakan bahwa saat membayangkan sekolah, ketika berada di luar, kamu merasa sangat nyaman, tetapi berbeda ketika kamu masuk ke dalamnya. Nah, Ibu ingin tahu, apakah kamu bisa merefleksikan ataupun kamu bisa menjelaskan dan mengaitkan ini dengan keadaanmu sekarang? Kalau dikaitkan dengan keadaan saya sekarang itu, mungkin bagian luar sekolah itu kayak rumah, Bu, bagi saya, yang bisa membawa rasa nyaman. Kalau di dalam sekolah tuh kayak lingkungan perantauan saya saat ini. Sebenarnya saya juga mikir sih, Bu, kalau sekolah itu kayak keadaan saya sekarang ini. Di luar tampak tenang, nyaman, dan baik-baik saja. Tapi sebenarnya di dalamnya itu berantakan, penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Ramai, tapi ya nggak berisik. Wah, sangat mendalam sekali ya apa yang kamu katakan ini. Oke, Vira. Lalu, apakah kamu bisa mendeskripsikan apa kelebihan serta kekuranganmu? Kalau saya itu orangnya bertanggung jawab, Bu. Saya juga punya kreativitas yang tinggi dan saya sangat suka menulis. Kalau kekurangan saya adalah kurang bisa berbicara di depan umum. Selain itu, nilai akademik saya sedang, Bu, kayak nggak rendah, nggak tinggi juga. Saya juga kadang-kadang susah untuk ngontrol emosi saya, jadi kadang masih meledak-ledak gitu emosinya. Jadi kayak saya lebih memilih diam aja kalau saya lagi emosian. Oke. Lalu Ibu ingin tahu apakah kamu
mengikuti kegiatan lain selain perkuliahan? Nggak ada sih Bu, saya cenderung fokus ke ini aja, akademik saya aja. Oke, jadi berdasarkan obrolan kita ini, Ibu bisa menangkap bahwa kesulitanmu untuk beradaptasi di lingkungan kampus serta kos ini bersumber dari kamu yang kesulitan untuk berinteraksi dengan orang. Nah, hal ini karena kamu pernah dikhianati oleh temanmu saat SMA dulu. Benar seperti itu? Benar Bu. Oke, baik Vira. Nah, selanjutnya Ibu ingin merangkum terlebih dahulu nih apa yang sudah kita bahas. Nah, jadi kamu itu merasa kesulitan untuk berinteraksi. Lalu kita bersama-sama melakukan teknik imagery di mana Ibu meminta kamu membayangkan dan akhirnya kita bisa mendalami permasalahanmu sehingga ditemukan bahwa sebenarnya apa yang kamu rasakan ini bersumber dari pengkhianatan yang dulu pernah dilakukan oleh sahabatmu. Oke, benar seperti itu? Iya Bu, benar. Oke, baik Vira. Setelah itu, mari kita bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahanmu. Nah, apakah kamu sudah siap? Siap Bu. Oke, baik. Nah, Ibu sempat mendengar bahwa kamu itu suka sekali menulis, benarkah? Betul Bu, saya suka Oke. menulis. Kalau kamu suka menulis, maka Ibu ingin meminta kamu untuk menuliskan apa saja perilaku-perilaku yang menggambarkan orang-orang yang bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan baik. Oke, Baik, silakan Bu. Vira. Permisi ya Bu. Ya. Sudah Ibu. Oke. Wah. Oke, lalu di lembar sebelahnya bisa kamu buka di lembar sebelahnya. Oke. Nah, lembar sebelahnya Ibu ingin meminta kamu untuk menuliskan kira-kira apa saja yang bisa menggambarkan seseorang yang merasa percaya diri. Percaya diri ya Bu. Iya. Sudah Ibu. Oke, bagus banget ya tulisanmu. Lalu selanjutnya Ibu ingin meminta kamu mewarnai atau kayak kamu ngasih strip gitu ke hal-hal yang menurutmu sudah kamu lakukan. Oke, silakan. Pinjam ya Bu. Oke, silakan dipakai. Sebelahnya juga Bu. Iya, sebelahnya juga. Kalau dilihat-lihat ternyata dikit juga ya Bu hal yang udah saya lakukan. Kayaknya emang saya nggak bisa sama sekali deh Bu buat berinteraksi dengan orang lain. Nah, Vira, Ibu kurang setuju ya dengan apa yang kamu katakan itu. Nah, kalau kamu bilang kamu itu tidak bisa sama sekali berinteraksi, sepertinya tidak. Karena kalau Ibu lihat-lihat, itu kan kamu ada mewarnai beberapa hal kan. Lihat, kamu ada mewarnai beberapa hal. Nah, itu sebenarnya berarti kamu tuh bisa untuk bersosialisasi. Nah, untuk itu, karena kamu merasa ini cukup sedikit ya bagimu, kita akan bersama-sama untuk mencari solusi. Bagaimana kita akan lebih membuatmu untuk merasa percaya diri dan bisa untuk bersosialisasi. Baik Bu, tapi saya masih takut Bu, bagaimana kalau ada pengkhianatan lagi seperti yang terjadi saat saya SMA. Seperti itu ya. Nah, perasaan takut akan dikhianati itu wajar. Karena setiap orang pasti punya perasaan takut untuk dikhianati. Seperti yang kamu katakan tadi,
Nah, siapa sih yang mau untuk dikhianati? Hanya saja saran ibu, kamu jangan terlalu berlarut-larut dengan perasaan itu. Kamu perlu menemukan cara untuk mengelolanya dan juga bisa menjadikan itu sebagai suatu hal untuk menemukan sesuatu yang baru. Misalnya dari hubungan sebelumnya bisa kamu lakukan, kamu lihat dan kamu refleksikan sebagai bahan evaluasimu. Nah, bisa ibu pinjam pulpennya? Boleh, Bu. Terima Oke. kasih. Nah, dari catatan kamu ini, ibu sepertinya bisa melihat ada beberapa alternatif tindakan yang dapat kamu lakukan. Nah, yang pertama itu kamu bisa mulai untuk self-talk. Nah, kamu bisa mulai berbicara kepada dirimu sendiri mengenai afirmasi-afirmasi positif dan juga kayak memberikan penguatan-penguatan atau motivasi positif kepada dirimu. Selain itu, kamu bisa berlatih di depan cermin secara pribadi untuk bisa lebih meningkatkan rasa percaya dirimu. Nah, yang kedua, kamu bisa menerapkan mindfulness untuk bisa merasa lebih tenang dan juga meredam rasa cemasmu ketika kamu rindu dengan rumah atau ketika kamu presentasi ataupun sedang mau berinteraksi dengan orang dan tiba-tiba kamu merasa cemas, nah kamu bisa menerapkan ini. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, karena ibu dengar bahwa kamu itu suka menulis, maka kamu bisa membuat catatan interaksi di mana kita akan melakukan program ini selama 2 minggu. Nah, kamu bisa menulis apa saja yang kamu ajak interaksi hari itu dan juga apa saja yang kalian lakukan. Terus kapan kalian melakukannya? Apa saja yang kalian bahas di sana. Nah, kamu bisa tulis dan itu ibu akan menerapkan target di mana hari pertama 1 orang dan itu akan meningkat setiap bertambah harinya. Misalnya hari pertama 1, berarti di hari kedua akan bertambah 1 2. lagi. Jadi 2. Oke. Nah, Vira, bagaimana menurutmu? Bagus sih, Bu, tapi saya harus menerapkan semuanya, Bu. Nah, kalau itu tergantung dari pilihanmu. Nah, untuk supaya kamu bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu lakukan, maka bersama-sama kita akan menggali kekurangan dan kelebihan dari masing-masing alternatif tersebut. Nah, ibu ingin tahu, apakah kamu bisa menggali apa sih kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing alternatif? Dimulai dari kelebihannya dulu deh. Menurut saya ya, Bu, kelebihan dari 3 alternatif itu sama-sama akan membuat saya lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Tetapi ada juga keuntungan yang berbeda, Bu. Seperti kayak self-talk itu untuk memunculkan kepercayaan diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kayak misalnya dengan teman-teman kelas dan teman-teman kos. Nah, kalau mindfulness itu untuk membantu saya mengatasi gejolak emosi ketika sedang rindu dengan rumah maupun berinteraksi dengan orang lain. Nah, sedangkan catatan interaksi itu sebagai media untuk memantau perkembangan dan bahan evaluasi saya. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Lalu menurutmu apa kekurangannya? Kalau kekurangannya untuk self-talk sebenarnya saya rasa nggak ada kekurangannya sih, Bu. Tetapi untuk mindfulness, saya itu kurang tahu cara pengaplikasiannya atau cara penerapannya. Sedangkan untuk catatan interaksi, saya rasa tidak ada kurangnya sih, Bu, karena memang kan saya hobi menulis ya, Bu. Jadi saya rasa nanti ketika saya melakukan teknik itu, saya lebih happy. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk penerapan mindfulness sendiri, kamu itu bisa menggunakan yang hampir sama seperti yang kita gunakan tadi, yaitu kamu bisa menggunakan teknik pernapasannya dan juga tapi ibu menggantinya kalau tadi itu ibu meminta kamu untuk membayangkan kayak tempat asing, siapa saja yang ada di sana. Nah, di sini kamu ganti dengan membayangkan kayak membuat dirimu tenang, lalu kamu bisa fokus pada keadaanmu saat itu, masalah-masalahmu atau kecemasanmu, kamu bisa lakukan teknik. Itu tadi ibu menggunakan teknik kamu bisa menarik napas dengan 4 hitungan, lalu 7 hitungannya kamu menahan napas, dan 8 hitungannya kamu kayak menghembuskan napas. Lalu kamu bisa kayak
memberikan afirmasi-afirmasi positif gitu ke dirimu, kayak motivasi-motivasi positif. Nah, sebenarnya kayak teknik mindfulness ini tuh banyak sekali ada kayak di YouTube, di Google. Nah, kamu bisa searching di sana dan kamu bisa nonton dan terapkan sendiri gitu loh. Baik Bu, saya akan mencari tutorialnya di YouTube. Oke. Lalu Vira, setelah kamu melihat kekurangan dan kelebihannya nih, nah menurut kamu kayak dilihat dari kekurangan kelebihannya, kamu mau menerapkan yang mana dan paling mungkin lah kamu terapkan gitu? Setelah kita analisis, sepertinya saya akan menerapkan tiga-tiganya Bu, karena menurut saya tiga-tiganya itu akan lebih bagus dan akan lebih membawa dampak yang positif jika diterapkan secara bersama di waktu yang sama, karena itu juga menurut saya saling melengkapi gitu loh Bu, antara self talk, mindfulness, dan yang tadi catatan interaksi. Oke, mantap banget kamu mau menerapkan semuanya. Nah, kayak ya itu suatu hal yang memang benar sih, kayak semuanya itu punya keuntungannya masing-masing dan ibu sangat mengapresiasi kamu itu mau menerapkan semuanya. Nah, kamu itu jangan takut untuk mencoba dan memulai sesuatu karena kamu tidak akan tahu sebelum kamu mencobanya ya. Dan kamu tidak perlu merasa sendirian karena ada ibu yang selalu mendukungmu. Baik Ibu, terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Lalu ibu ingin tahu, kamu itu sudah seberapa siap sih untuk melakukan semua ini? Nah, kamu bisa rate dari 1 sampai 100, kira-kira ada di angka berapa tuh? Kalau kesiapan saya 90% sih Bu, sisanya itu karena saya belum coba aja. Oke, angka yang sangat tinggi ya. Kalau begitu berarti kita sekarang ini sudah berada di akhir proses konseling. Nah, ibu ingin minta Vira untuk merangkum nih apa saja yang sudah kita bicarakan dari tadi. Nah, apakah kamu bersedia? Ya Bu, bersedia. Oke, Jadi, silakan. baik. Jadi awalnya itu saya datang ke PLK karena saya itu merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kampus atau kos. Hal ini karena saya takut berinteraksi dengan orang baru. Akibatnya saya jadi merasa kesepian, menyendiri, diam, dan sering rindu dengan rumah. Nah, ketakutan saya untuk berinteraksi dengan orang karena saya itu pernah dikhianati oleh sahabat saya saat SMA. Lalu untuk mengatasi ketakutan saya ini, saya berencana untuk menerapkan teknik seperti self-talk, mindfulness, dan membuat catatan interaksi. Kayak gitu sih, Bu. Oke, benar sekali ya Vira, bahwa awalnya kamu itu datang ke pusat layanan konseling karena kamu merasa kesulitan ya beradaptasi dengan lingkunganmu. Lalu kita bersama-sama mendalami permasalahanmu melalui teknik imagery sehingga ditemukan sebenarnya apa sih yang menyebabkan kamu merasa kesulitan tersebut. Lalu kita juga mulai mencari alternatif solusi di mana kita menemukan 3 alternatif solusi seperti yang sudah kamu sebutkan. Lalu kita mencari tahu kelebihan dan kekurangannya agar kamu bisa memilih nih mana yang paling cocok untukmu. Dan ibu sangat mengapresiasi bahwa kamu itu mau untuk menerapkan ketiganya. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Oke, lalu bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita melakukan sesi konseling? Saya jadi ngerasanya lebih plong sih, Bu. Kayak ada beban yang baru aja keangkat dari pundak saya. Oke, senang sekali ya kamu bisa merasa lebih baik. Nah, kamu tidak perlu merasa sendirian karena ibu selalu ada untuk membantumu. Kamu juga bisa kayak memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada dirimu sendiri agar merasa lebih baik seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu karena sudah mau membantu dan mendukung saya. Rasanya seperti ada yang benar-benar memahami saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama ya Vira. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjadwalkan bahwa kita akan melakukan sesi konseling lanjutan, di mana kita akan melakukan 2 minggu setelah ini, karena kan kamu ada tugas untuk membuat catatan interaksi. Nah, Betul. itu kita akan melakukan sesi konseling sekali lagi untuk melihat bagaimana perkembanganmu dan juga bagaimana kamu melakukan interaksi. Begitu. Baik. Apa kamu bersedia?
Bersedia, Bu. Berarti pertemuannya 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu lagi. Oke, Bu. Oke, lalu Vira berarti proses konseling kita akhiri sampai di sini saja ya. Baik, Ibu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu.